Cerita ini dikenal dengan nama The Russian Sleep Experiment. Ini adalah kisah tentang sebuah eksperimen rahasia yang dilakukan oleh Russian researchers di akhir tahun 1940-an. Basically, mereka mau ngetes satu gas stimulan eksperimental yang katanya bisa bikin orang tetap terjaga. Korbannya 5 orang tahanan politik yang dianggap musuh negara selama Perang Dunia II. Hari 1 sampai 5. 5 orang ini dimasukkan ke dalam sebuah ruangan tertutup. Karena ini tahun 40-an, belum ada CCTV ya guys. Jadi para peneliti cuma bisa memantau mereka lewat mikrofon dan sebuah jendela kaca setebal 5 inci, ukurannya cuma segede lubang intip. Ruangan itu diisi sama persediaan makanan kering yang cukup buat sebulan, air mengalir, toilet, buku-buku, dan dipan buat tidur. Tapi literally tanpa selimut. Para tahanan ini dijanjikan kebebasan mutlak kalau mereka bersedia jadi subjek tes dan tidak tidur selama 30 hari penuh. 5 hari pertama, everything went smooth. Mereka ngobrol normal, walau makin lama topik obrolannya makin dark dan mulai trauma dumping soal masa lalu mereka. Tapi masuk hari kelima, vibe-nya berubah drastis. Mereka mulai nunjukin gejala paranoia parah. Mereka berhenti ngobrol satu sama lain. Alih-alih interaksi, mereka malah gantian berbisik ke mikrofon dan jendela pengintai. Anehnya, mereka semua kayak punya delusion kalau mereka bisa bebas asalkan mereka mengkhianati teman-teman tahanan yang ada di dalam situ. Masuk ke hari ke-9, kegilaan yang sesungguhnya dimulai. Satu tahanan tiba-tiba lari bolak-balik di dalam ruangan sambil screaming his lungs out, teriak sekeras-kerasnya selama 3 jam non-stop. Dia teriak sampai suaranya habis dan cuma nyisain suara decitan kecil. Peneliti curiga pita suaranya literally udah robek karena dia paksain. Tapi yang bikin creepy bukan teriakan itu. Yang bikin creepy adalah reaksi dari 4 tahanan lainnya. Mereka completely ignore dia. Mereka cuma terus berbisik ke mikrofon, sampai akhirnya tahanan kedua mulai ikutan teriak histeris. Nah, sisa tahanan yang masih diam tiba-tiba ngerobek halaman buku, ngolesin kertas itu pakai kotoran mereka sendiri, dan nempelin kertas-kertas najis itu menutupi jendela pengintai. Lalu, teriakan itu berhenti. Bisikan di mikrofon juga berhenti. Hening. 3 hari berlalu tanpa ada suara sama sekali. Peneliti sampai ngecek mikrofon tiap jam karena it doesn't make sense. 5 orang hidup di satu ruangan, tapi nggak ada suara nafas atau gerakan sedikit pun. Tapi indikator oksigen nunjukin kalau mereka berlima masih hidup. Bahkan, konsumsi oksigennya tinggi banget, setara sama orang yang lagi olahraga berat. Di pagi hari ke-14, peneliti akhirnya nyerah dan ngelanggar aturan mereka sendiri. Mereka buka intercom dan ngomong ke dalam ruangan. Kami akan membuka pintu untuk menguji mikrofon, menjauhlah dari pintu dan berbaling rak di lantai, atau kalian akan ditembak. Jika kalian patuh, 1 orang akan langsung dibebaskan. Tapi, respon yang mereka dengar dari dalam benar-benar bikin merinding. Ada satu suara tenang yang ngejawab cuma dengan 1 kalimat. Kami sudah tidak ingin dibebaskan. Akhirnya, komandan militer mutusin buat buka ruangan itu di tengah malam hari ke-15. Gas stimulan ditarik keluar, diganti sama udara segar. Tapi begitu udara segar masuk, suara dari dalam mikrofon mulai histeris. Mereka memohon, nangis-nangis kayak lagi minta nyawa. Memohon supaya gasnya dinyalain lagi. Pintu dibuka, tentara masuk, dan apa yang mereka lihat di dalam literally bikin tentara Special Forces Rusia sekalipun trauma berat. 4 dari 5 tahanan itu masih hidup. Tapi kata hidup
rasanya kurang tepat buat ngegambarin kondisi mereka. Tahanan kelima udah tewas. Daging dari paha dan dadanya dicabik dan disumpelin ke saluran pembuangan air di tengah ruangan. Bikin lantai banjir air setinggi 10 cm. Dan air itu campur darah. Keempat tahanan yang masih hidup, kulit dan otot di tubuh mereka udah hancur robek. Ujung jari mereka sampai kelihatan tulangnya. Ngebuktiin kalau mereka nyabik-nyabik tubuh mereka sendiri pakai tangan kosong, bukan pakai gigi. Organ dalam di perut mereka literally dikeluarin semua. Jantung dan paru-paru masih ada, tapi tulang rusuk mereka terekspos jelas. Organ pencernaan mereka ditaruh gitu aja di lantai sekitar mereka. Dan yang paling bikin sick, usus mereka masih bergerak, masih mencerna makanan. Makanan apa? Mereka makan daging dari tubuh mereka sendiri yang mereka cabik berhari-hari. Waktu tentara mau evakuasi, para subjek ini ngelawan dengan tenaga super. Satu tentara tewas, tenggorokannya dirobek digigit. Tentara lain cedera parah, arteri kakinya putus. Mereka terus teriak-teriak minta gasnya dinyalain lagi karena mereka takut banget kalau sampai tertidur. Satu subjek yang paling parah kehabisan darah saat berontak. Limpanya hancur. Dokter kasih obat penenang 10 kali lipat dosis normal, tapi dia tetap ngamuk sampai matahin tangan dokter. Jantungnya berdetak 2 menit penuh walau darahnya udah habis, dan dia terus teriak satu kata. Lagi, sampai akhirnya mati. 3 orang yang tersisa dibawa ke ruang operasi. Waktu dokter mau ngebedah dan balikin organ mereka somehow kebal sama anestesi. Satu subjek berhasil ngerobek sabuk kulit penahan di tangannya walau udah ditahan sama tentara seberat 90 kilo. Waktu akhirnya dia berhasil dibius tidur, di exact moment matanya ketutup, jantungnya langsung berhenti. Dia mati. Subjek kedua, yang pita suaranya udah hancur, nolak mentah-mentah pas mau dibius pakai gas. Tapi pas dokter nawarin buat operasi tanpa dibius, dia ngangguk setuju. 6 jam perutnya dibedah tanpa obat bius, dia nggak berekspresi. Perawat yang bantu operasi sampai trauma karena ngelihat pasien itu berkali-kali tersenyum ke arahnya tiap kali mata mereka ketemu. Habis operasi, dia ngeluarin suara keras, minta kertas dan pulpen. Dia nulis pesan singkat buat si dokter. Terus potong. Sisa 2 subjek akhirnya diikat kencang dan dibalikin ke ruangan sama peneliti. Komandan militer KGB yang mimpin proyek ini malah penasaran dan nyuruh gasnya dinyalain lagi. Kedua subjek itu langsung tenang pas dengar gas bakal dinyalain. Mereka dihubungin ke monitor EEG, rekaman gelombang otak. Mereka berdua struggle setengah mati buat nahan ngantuk. Satu orang nahan kepalanya di atas bantal sambil kedip-kedip super cepat. Tapi satu momen, kepalanya jatuh ke bantal. Matanya tertutup. EEG nunjukin gelombang tidur nyenyak. Lalu langsung berubah jadi garis lurus. Dia mati seketika. Tinggal 1 subjek terakhir yang masih terikat di kasur. Komandan nyuruh 3 peneliti buat dikunci bareng subjek terakhir ini di dalam ruangan. 1 peneliti langsung snap. Dia cabut pistol, nembak kepala komandannya dari jarak dekat, terus nembak 1 peneliti lain sampai tewas. Peneliti ini sekarang sendirian di ruangan, nodongin pistol ke arah subjek terakhir yang masih terikat sambil gemeteran. Aku gak mau dikunci di sini sama monster. Bukan sama kamu, teriak si peneliti. Kamu ini sebenarnya apa? Aku harus tahu. Subjek itu literally senyum lebar, natap peneliti itu, dan dia ngomong, apa kamu sudah begitu mudah melupakannya? Kami adalah dirimu. Kami adalah kegilaan yang bersembunyi di dalam diri kalian semua. Memohon untuk dibebaskan setiap saat.
jauh di dalam pikiran naluriah kalian sebagai hewan. Kami adalah sesuatu yang kalian sembunyikan darinya setiap malam ketika kalian berada di tempat tidur. Kami adalah sesuatu yang kalian bius hingga diam dan lumpuh ketika kalian pergi menuju tempat perlindungan malam hari. Tempat yang tidak bisa kami masuki. Si peneliti terdiam dengar monolog itu. Tanpa ngomong apa-apa lagi, dia ngarahin pistolnya tepat ke jantung subjek itu dan menarik pelatuknya. Layar EEG berubah jadi garis lurus. Dan di sisa hembusan nafas terakhirnya, subjek itu berbisik pelan. Jadi, hampir bebas.